Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas contoh soal ujian madrasah Bahasa Indonesia tingkat Madrasah Tsanawiyah tahun 2022. Soal yang pertama, bacalah paragraf berikut. Trusmi merupakan desa yang dijuluki sebagai sentral batik Cirebonan. Hampir semua orang mengenal batik. Bahkan masyarakat Tiongkok sangat menyukai motif-motif batik dari desa yang satu ini. Batik banyak sekali ditemukan di desa yang berjarak kurang lebih 5 km ke arah barat Cirebon ini. Dari produk rumahan sampai produk pabrikan terkenal dapat ditemukan di desa tersebut. Motifnya pun sangat beragam. Ada mahkota, mega mendung, dan motif-motif pesisiran lainnya. Gagasan utama paragraf tersebut: A. Berbagai motif batik Cirebon. B. Produk batik rumahan dan pabrikan. C. Trusmi sebagai sentral batik Cirebon. Dan D. Kegemaran orang Cina akan motif batik. Jawabannya adalah C. Trusmi sebagai sentral batik Cirebon. Biografi memuat informasi berupa fakta serta disajikan dalam bentuk A. Cerita, B. Kisah, C. Kehidupan, D. Narasi. Jawabannya adalah D. Narasi. Bambang Pamungkas adalah sosok striker nomor 1 di timnas. Ia menekuni profesi sebagai pesepak bola memang sedari kecil. Ia bukan dari keluarga yang berkecukupan, namun karena kegigihannya berlatih, sekarang ia menjadi tulang punggung di garis depan tim sepak bola Indonesia. Hal yang patut diteladani dari tokoh dalam kutipan biografi tersebut adalah A. Menekuni profesi iklan, B. Menekuni profesi dengan giat berlatih, C. Menekuni profesi sebagai pesepak bola, dan D. Menjadi striker utama di timnas. Jawabannya adalah B. Menekuni profesi dengan giat berlatih. Buku yang berjudul Matinya Media, Perjuangan Menyelamatkan Demokrasi disunting oleh Dennis Chester. Dua buku tersebut mengulas perkembangan media massa yang mulai mengancam masa depan demokrasi. 3. Sampul buku tersebut berwarna biru tua. 4. Namun bahasa yang digunakan masih terlalu sulit dipahami. Kutipan isi buku terdapat pada kalimat A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah B2. Manajer pariwisata Taman Seroja memperkirakan bahwa sekitar 27.000 pelancong akan datang ke lokasi ini pada akhir liburan semester tahun ini. Prediksi ini tentu tidak berlebihan karena mencerminkan jumlah pelancong yang bepergian selama musim liburan tahun lalu. Untuk meningkatkan minat dan daya tarik pelancong, administrator akan menyiapkan berbagai barang hiburan seperti wahana air, pertunjukan musik, sulap, dan banyak lagi. Gagasan utama dalam paragraf di atas adalah A. Ada wahana air tambahan di taman objek wisata. B. Memprediksi peningkatan jumlah wisatawan di taman tahun ini. C. Taman Seroja adalah tempat wisata terbaik di Indonesia. Dan D. Beberapa taman baru ini akan menarik minat para pelancong. Jawabannya adalah B. Memprediksi peningkatan jumlah wisatawan di taman tahun ini. Soal berikutnya. 1. Sejak dahulu sirih sudah banyak digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. 2. Bagi sebagian suku di Indonesia, tanaman ini sering dipakai dalam upacara adat atau untuk menyambut tamu. 3. Di Pulau Jawa, daun sirih ini dipakai dalam upacara adat perkawinan. 4. Sirih memang banyak manfaatnya. Kalimat utama dalam paragraf di atas adalah A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah D4. Bacalah paragraf berikut. Keragaman budaya yang terdapat di Indonesia memiliki manfaat tersendiri.
keragaman budaya dapat dijadikan sebagai promotor nilai-nilai kemanusiaan. Keragaman budaya dapat membantu meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Selain itu, keragaman budaya bermanfaat untuk bertukar ide inovatif karena setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Manfaat keragaman budaya di Indonesia. B. Promotor nilai-nilai kemanusiaan. C. Peningkatan produktivitas dan profitabilitas. Dan D. Pertukaran ide inovatif terkait keragaman budaya. Jawabannya adalah A. Manfaat keragaman budaya di Indonesia. Soal berikutnya, kentang dan daging merupakan kombinasi makanan yang lezat. Namun, kombinasi tersebut tidak sehat. Kandungan pati dalam kentang memerlukan cairan pencernaan yang asam. Jika dikombinasikan, keduanya akan memicu rasa mulas dan penumpukan gas. Simpulan paragraf tersebut adalah A. Kombinasi kentang dan daging merupakan kombinasi makanan yang lezat. B. Kombinasi kentang dan daging memerlukan cairan pencernaan yang bersifat asam. C. Kombinasi kentang dan daging dapat memicu rasa mulas dan penumpukan gas. Dan D. Kombinasi kentang dan daging memerlukan cairan pencernaan bersifat alkalotis. Jawabannya adalah C. Kombinasi kentang dan daging dapat memicu rasa mulas dan penumpukan gas. Bacalah teks tersebut. 1. Sistem zonasi sekolah menemui beberapa tanggapan dalam masyarakat. 2. Sebagian masyarakat menilai zonasi membuat kualitas pendidikan merata. 3. Di lain pihak, zonasi dianggap tidak adil bagi siswa. 4. Siswa yang mempunyai nilai tinggi akan kalah bersaing dengan siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah favorit. Kalimat dukungan pada paragraf tersebut diajukan kalimat berangka A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah B. 2. Sebagian masyarakat menilai zonasi membuat kualitas pendidikan merata. Soal berikutnya. 1. Kemacetan menjadi momok yang dihadapi penduduk di hampir sebagian mayoritas kota besar, tidak terkecuali di Los Angeles, Amerika Serikat. 2. Sebuah perusahaan berbagai transportasi ride-sharing asal Amerika Serikat, Lyft, mencari solusi untuk mengatasi persoalan kemacetan yang terjadi. 3. Biasanya solusi kemacetan adalah menambah kapasitas jalan. 4. Namun berbeda dari biasanya, Lyft beranggapan bahwa menambah kapasitas jalan justru bukan menjadi solusi mengatasi kemacetan. Kalimat yang menyatakan ketidaksetujuan adalah terdapat pada angka A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Maka kemerdekaan Timur Timur tidak saja tak membuatnya bahagia, tapi juga membuatnya canggung. Para mahasiswa Timur Timur di Jakarta yang pro-integrasi seperti Neka dilanda ketakutan ketika membayangkan pulang. Timur Leste bagi mereka seperti kampung halaman yang asing, sebuah oksimoron. Dengan ketakutan itulah Neka mesti bergulat ketika ayahnya mengundangnya pulang. "Aku harus pulang," kata Neka pada suatu sore di depan kamar kos kami. "Harus, aku tak punya pilihan. Ayahku sakit keras," katanya lagi. Simpulan penyebab konflik dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Neka akan pulang karena ayahnya sakit keras. B. Neka canggung dengan kemerdekaan Timur Timur. C. Neka mahasiswa pro-integrasi Timur Timur. Dan D. Ayah Neka mintanya pulang ke Timur Timur. Jawabannya adalah C. Neka mahasiswa pro-integrasi Timur Timur. Soal berikutnya, bacalah teks berikut. Teks 1. Cacingan dapat menyebabkan anak kekurangan gizi, anemia, dan kecerdasan menurun. Karena itu, penyakit ini perlu ditangani secara serius. Hal ini terungkap pada seminar tentang waspada infeksi cacingan di Jakarta. Peserta dari kalangan pendidikan mengharapkan mampu mengedukasi siswa-siswinya agar terhindar dari cacingan. Menurut Kepala Seksi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemda DKI Jakarta,
Dr. Andes Enda, cacingan bisa disebabkan oleh makanan yang tak sehat. Karena itu, lebih baik anak-anak memakan makanan yang dibawa dari rumah. Teks kedua, hasil anamnesis kira-kira 2.654 dari beberapa perusahaan yang melakukan medical check-up di Syahid Syahirman Memorial Hospital menunjukkan sebanyak 94% karyawan perokok menderita penyakit kronis. Saran yang bisa diberikan adalah menghentikan merokok. Mengurangi kebiasaan merokok adalah salah satu upaya perubahan perilaku yang dapat membantu mencegah terjadinya penyakit kronis atau mengurangi komplikasi penyakit yang diderita. Hal ini disampaikan Dr. Maharani dalam pembukaan klinik Stop Merokok di Jakarta. Persamaan isi kedua berita di atas. A. Membicarakan kebiasaan buruk yang menyebabkan penyakit. B. Membicarakan penyakit dan cara mencegahnya. C. Perilaku masyarakat yang berpotensi menimbulkan penyakit. Dan D. Membiarkan penyakit cacingan dan penyakit yang disebabkan oleh rokok. Jawabannya adalah B. Membicarakan penyakit dan cara mencegahnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.